Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung ada beberapa request terkait buat record Zoom sudah beberapa hari sih, cuman saya baru sempatnya buat sekarang. Ya, maaf. Jadi baik, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama terkait modul 1. Ya, modul 1. Modul 1, skenario 1 langsung saja. Kasusnya itu seorang perempuan usia 15 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan tidak haid selama 2 bulan. Riwayat benar dialami setahun yang lalu, berarti dia sudah pernah haid. Untuk tabel tabel untuk problem tree sendiri kita ambil problem tree yang ini, berhubung cuman dedenya itu kita bakalan pakai ini saja, karena dari dokter konfirmasi dari kelompok 1 dari dokter Dewi itu bilang DU-nya itu amenorrhea sekunder. Ya. Jadi untuk penjelasannya sendiri, di sini kita tahu ada perempuan 15 tahun kan, terus dia pola hidup. Pola hidup kemarin yang paling disinggung sama dokter, itu berpengaruh. Jadi untuk pola hidup sendiri, misal kayak dia stres berlebih, nah stres berlebih itu akan meningkatkan hormon kortisol. Nah kalau hormon kortisol meningkat, otomatis terjadi hiperkortisolisme, jadi banyak kortisolnya. Nah, ternyata keadaan hiperkortisol ini dia dapat menekan sekresi GnRH, di mana GnRH kita butuhkan untuk memicu hipofisis melakukan pelepasan FSH dan LH. Jadi kalau GnRH tertekan, FSH dan LH bakalan tidak ada, sehingga siklus dari haid itu tidak akan terjadi. Makanya akan terjadi anovulasi ini. Jadi dia tidak akan haid. Seperti yang dibilang, keluhan tidak haid. Nah, obesitas. Jadi orang yang obesitas itu sel adiposa itu banyak, banyak sekali. Nah, itu akan mengakibatkan peningkatan estrogen. Kalau ditanya kenapa, estrogen meningkat saat adiposa banyak, itu karena eh adiposa itu lemak. Lemak kita akan jadi sumber untuk membentuk kolesterol. Kolesterol itu akan menjadi sumber untuk membentuk androgen. Androgen itu sumber untuk membentuk estrogen. Jadi banyak, dia akan meningkat. Estrogen yang begitu banyak akan mengakibatkan feedback positif ke hipotalamus untuk membentuk LH yang banyak. Sehingga LH bakalan banyak sebelum waktunya. Nah, LH ini dia akan menjadi feedback positif lagi untuk androgen. Jadi semakin banyak LH, semakin banyak estrogen, semakin banyak LH. Nah, LH memiliki sifat dia akan menekan FSH. Jadi kalau misal LH-nya juga sudah semakin banyak, dia akan menekan GnRH. Jadi GnRH akan ditekan sehingga FSH itu belum sempat dibentuk. Jadi harusnya kan siklus normalnya kan dia harusnya FSH dulu. Sudah FSH terbentuk, FSH akan picu folikel berkembang sehingga akan terbentuk si estrogen dari sel granulosa. Kemudian estrogen akan memicu pelepasan LH dan menekan FSH. Tapi kan itu tidak masalah karena folikelnya sudah berkembang. FSH dibutuhkan untuk perkembangan folikel. Nah, jadi kalau FSH tidak ada, folikel tidak akan berkembang. Jadi tingginya LH ini akan percuma. Tingginya estrogen ini akan percuma. LH dan estrogen akan percuma karena folikel tidak berkembang. Tidak ada FSH yang memicu perkembangan folikel. Jadi kalau perkembangan LH, peningkatan LH sebelum waktunya, itu akan memicu anovulasi.
Nah, ya. Terus yang ini yang dicoret, yang di kanan sebenarnya bisa diambil kalau kalian berani. Karena memang ada. Cuman kami kemarin skip karena ini takutnya kalau ditanya sampai dalam-dalamnya itu akan membingungkan sedikit. Kemudian dari underweight. Nah, ternyata underweight itu kurang kurang badan. Itu kebutuhan tidak terpenuhi. Berat badan akan turun drastis. Kemudian apa? Kemudian sel adiposa akan turun, estrogen turun, LH tidak ada. Karena estrogen tadi kan dibutuhkan untuk memicu LH. Nah, kalau LH tidak ada, folikel hanya akan berkembang, tapi uh, tidak akan mengalami LH surge, di mana LH surge kita butuhkan agar ovum itu bisa terlepas ke tuba. Jadi folikelnya berkembang saja, tidak ada yang terjadi, karena tidak ada yang picu pelepasan ovum dari folikel dari graft ke tuba, sehingga tidak akan terjadi ovulasi. Maksudnya tidak akan terjadi haid. Kita juga tahu estrogen dibutuhkan untuk perkembangan endometrium. Benar, 1 tahun yang lalu, ini kita naik ke atas lagi. Benar, 1 tahun yang lalu, hormon belum stabil, produksi hormon belum stabil. Jadi sama kayak ini. Pokoknya ini dia lebih menekankan ke keadaan di mana hormon-hormon wanita belum stabil. Karena itu pertama kalinya menarche. Kemudian yang paling kanan itu siklus haid, bukan haid, siklus kehamilan. Jadi apabila fertilisasi terjadi saat ovum bertemu sperma di tuba, biasanya di ampula, itu akan terjadi fertilisasi sehingga akan apa? Ini fertilisasi sehingga akan mengakibatkan kehamilan. Ini saya skip. Ini saya skip. Kenapa? Karena ini mulai ke siklus haidnya lagi. Fertilisasi itu kalau misalnya terjadi kehamilan, artinya endometrium tidak akan meluruh. Kalau ditanya kenapa endometrium tidak meluruh, karena corpus luteum itu ada yang pertahankan, yaitu ini apa namanya, hormon yang akibatkan hiperemesis, HCG. Jadi saat terjadi fertilisasi, terbentuk jaringan-jaringan zigot. Itu ada satu jaringan yang paling luar di zigot, di permukaan itu membentuk HCG. HCG ini akan mempertahankan corpus luteum, di mana corpus luteum kita tahu memiliki fungsi dalam membentuk proges dan estro. Jadi kalau misalnya proges dan estro tetap bertahan, endometrium bakalan tetap kokoh dan tidak mengalami peluruhan. Kan peluruhan terjadi saat estrogen dan proges tiba-tiba turun. Jadi tidak ada yang pertahankan dindingnya. Nah, tapi karena terjadi fertilisasi kehamilan, kepustutan akan bertahan sehingga endometrium tidak akan meluruh. Jadi tidak akan ada haid. Makanya dengan mesis pemfis penunjang, kita mengambil amenorrhea sekunder, kehamilan normal, dan PCOS. Tapi kalau kalian ada yang mau ambil tabel problem yang lain boleh, cuman tergantung lagi. Makanya saya kasih note di sini. Kalau misal kalian dapat yang dokter Cica, kalian kasih lengkap memang problem tree. Yang biru-biru ini boleh dihapus. Ini yang biru ini sorry, saya lupa ganti. Ini sebenarnya boleh panjang kayak begini, cuman jangan dari sini 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 tiba-tiba fertilisasi itu bakalan dipertanyakan. Makanya saya kemarin ganti. Kemudian untuk skenario 2, kita bahas sampai jadi dulu. Oh ya, bahas ya sekalian karena sama saja anunya. Jadi untuk skenario 2, seorang perempuan usia 49 tahun, P4 faktus 4 kali abortus belum pernah, datang ke poliklinik dan keluhan tidak haid selama 2 bulan, riwayat haid tidak teratur, kadang-kadang 2-3 bulan baru dapat haid selama setahun terakhir. Oh iya, beda-beda. Modul 2 yang sama. Nah,
Dari sini kita bisa tahu dia sudah usia tua, terus dia riwayat apa? Dia sudah mulai tidak haid selama 2 bulan. Kadang-kadang 2 sampai 3 bulan baru dapat haid selama 1 tahun terakhir. Pokoknya sudah tidak teratur. Kemudian sampai di mana dia sudah 2 bulan tidak haid. Nah, itu kita ambil yang ini. Ini. Jadi dari perempuan usia apa? Bentar, nah. Perempuan, faktor penyebab ada banyak. Misal ada neoplasma, infeksi berat, dan penyakit lain. Itu akan mengakibatkan gangguan pada HPA. Di mana kita tahu neoplasma sendiri sebenarnya memiliki kemampuan untuk membentuk hormonnya sendiri. Tapi pokoknya dia akan mengganggu HPA aksis. HPA aksis itu uh, apa? Hipotalamus pituitary axis. Jadi pokoknya gangguan pada hipotalamus dengan hipofisis kayak gitu. Jadi dia akan mengakibatkan gangguan, bahkan bisa mengalami penurunan gen RH. Kita tahu kan kalau penurunan gen RH kenapa? Dan juga neoplasma, kenapa kita berasumsi neoplasma? Seperti yang selalu disinggung-singgung oleh dokter, kalau orang yang tua itu memiliki kemungkinan uh, lepasnya kontrol dari sel jaringan, sehingga sel atau jaringan tersebut dapat membelah yang tidak terkendali, sehingga dia akan membelah terus sampai kita bisa sebut sebagai neoplasma. P4A0, banyak anak. Jadi kemungkinan dia menggunakan kontrasepsi yang jangka panjang dan laktasi. Nah, itu dapat mengakibatkan gangguan pada sekresi genital kalau terlalu sering dilakukan. Nah, berujung ke hal yang sama, estrogen menurun, FSH meningkat. Estrogen menurun rendah, tapi FSH-nya meningkat. Cuman sudah percuma begitu, paham tidak sih? Kayak estrogennya sudah ada tapi FSH tetap meningkat kayak yang tadi aku bilang di atas. Jadi kayak percuma folikelnya berkembang, cuman tidak ada yang picu pelepasannya karena LH sudah tidak ada. Terus untuk faktor penyebab stres, aktivasi HPA, pelepasan sama yang kiri atas tadi, gangguan lagi. Terus usia 49 tahun, pembentukan folikel menurun, penurunan regenerasi sel. Jadi kita tahu kalau sebenarnya di ovarium itu folikel ini terbatas, ada batasan. Jadi semakin sering, bukan semakin sering sih, memang pada saat tua itu sudah folikelnya sudah bakalan habis, dan juga kemampuan untuk hormon-hormonnya sudah tidak bagus. Nah, ini yang bakalan menuju pada menopause, premenopause atau menopause. Nah, dari semua tadi itu tidak akan terjadi penebalan stratum fungsional. Ini pokoknya maksudnya tidak akan berkembang endometriumnya. Sehingga kalau misalnya endometrium tetap seperti itu saja, dia tidak akan ada haid, dan siklus haidnya itu bakalan irregular. Nah, hasil anamnesis kadang-kadang 2 sampai 3 bulan bla bla bla, tadi kan. Diagnosa banding kita ambil PMS atau premenopausal syndrome, karsinoma ovari, dan kista ovari. Nah, untuk DD-nya sendiri nih, untuk skenario 1, amenorrhea sekunder, PCOS, kehamilan. Jadi semua positif kecuali yang PCOS. PCOS bukan kecuali sih, semua. Jadi ini sebenarnya kalau ditanya sama dokter, amenorrhea sekunder itu sudah termasuk PCOS, kehamilan, dan lain-lain. Hiperprolaktinemia. Tapi hiperprolaktinemia bisa jadi primer. Tergantung. Jadi patokan sekundernya ini kalau dia sudah menarche. Jadi kalau dia sudah menarche, dia berarti sekunder. Kalau dia belum menarche, berarti dia primer. Tapi syaratnya lagi, dia harus minimal 3 bulan tidak haid, baru dapat dikatakan PCOS. Jelaskan saya kayak begitu. Untuk modul 2, ini. Untuk modul 2. Untuk skenario 2 ini, perimenopause, kista, dan karsinoma ovari. Jadi untuk perimenopause itu positif semua kecuali yang P4A0. Maksudnya bisa terjadi, bisa tidak. Terus kista ovari dia sama, kecuali yang di sini tadi sama 1 tahun terakhir. Karsinoma ovarium, kista tadi, karsinoma ovarium itu P4A0 itu negatif.
Pokoknya ini semua. Terus apa harus dijelaskan lagi kalau misalnya kita butuh pemeriksaan lebih lanjut terhadap kalau kita memang curiga kalau misalnya dia kista atau karsinoma. Kalau kista itu pemeriksaan bimanual, planotes dan USG transvaginal. Kalau karsinoma ovari ya karsinoma selalu melakukan pemeriksaan biopsi pap smear kayaknya biopsi sih untuk penanda tumor CA125 yang selalu disinggung sama Dokter Rahman kan. Untuk tata laksananya sendiri, itu ini untuk yang kista-kista kayaknya kalau yang kayak PCOS yang tadi di atas itu kalian sebagian besar udah tahu. Tapi untuk tata laksananya untuk yang kista-kista dan karsinoma, kalau kista itu fungsi langsung menggunakan alat laparoskopi. Jadi dia difungsi langsung. Fungsi itu coba kalian nanti cari di internet fungsi. Kalau untuk karsinoma ya harus di kemoterapi, diberikan apa ini Taxol dengan karboplatin atau kisplatin juga bisa. Ini sumbernya dari buku biru Sarwono. Terus untuk pengobatan yang amenorrhea, jika penyebab amenorrhea adalah defisiensi estrogen, ya estrogen harus diberikan. Jika amenorrhea disebabkan oleh kekurangan gizi, ya rencana diet atau pokoknya pengaturan menu ya dilakukan. Kalau misalkan anoreksia nervosa dan stres, itu kan penyakit ini mental, gangguan mental. Jadi dilakukan terapi kognitif, perilaku kognitif, dan SSRI. Kalau misal dia bisa diberikan obat agonis dopamin seperti carbagolin dapat mengobati prolaktinoma dan juga besar pembedahan dapat diberikan. PCOS dapat ditangani dengan kontrasepsi oral, kombinasi, dan metformin. Metformin tadi sebenarnya PCOS itu dia banyak yang sebabkan. Bisa karena hiperandrogen, bisa juga karena tadi metformin. Pokoknya merujuk pada estrogen terlalu banyak. Jadi estrogen akan menekan FSH secara dini. FSH belum muncul sudah ditekan. Jadi tidak ada perkembangan folikal. Itu PCOS. Intinya itu PCOS. SSRI juga diberikan karena biasanya orang pada PCOS stres. Jadi kayak begitu tadi. Ada bukti bagus bahwa pasien dengan ketidakteraturan menstruasi berisiko tinggi mengalami patah tulang. Jadi kita harus mencegah dengan memberikan suplemen vitamin D dan kalsium. Karena amenorrhea juga mempengaruhi kesehatan mental, konsultasi kesehatan mental juga diperlukan. Kayak gitu sih sebenarnya intinya. Selebihnya ini nih yang kayak pil-pil kan. Selebihnya ada ini yang di nih, kalau kalian lihat di sini sudah lengkap sekali. Oke, ini kalian baca saja. Ini kalau kalian baca pasti paham. Baca dengan niat. Nih, sudah sampai ke ini. Ini kan. Pokoknya kalian baca ini. Ada penjelasan mengenai kanker ini sebagus sekali. Kalian baca di sini saja. Saya tidak usah jelaskan karena kalian baca saja. Terus masuk ke modul 2. Untuk integrasi ya kalian berpikir saja. Integrasi. Untuk modul 2 skenario 1. Seorang perempuan 30 tahun mengeluh keluar darah per vaginam dialami sejak 1 hari yang lalu disertai nyeri perut bawah. Riwayat tidak haid sejak 2 bulan yang lalu, riwayat KB tidak ada, riwayat melahirkan 1 tahun yang lalu saat ini masih menyusui. Riwayat KB tidak ada, terus riwayat tidak haid sejak 2 bulan, itu sudah bertanda kalau kita harus curiga dia mengalami kehamilan. Kalian berpikir ke situ lah. Nah, untuk untuk pet yang kita ambil ini, kenapa kita ambil yang panjang-panjang? Seperti ada yang bertanya kenapa kita ambil panjang-panjang, karena takutnya ada yang dapat dokter Cica begitu. Jadi kita tidak menjelaskan 2 kali lagi. Jadi untuk yang paling kiri itu, jadi untuk modul 2 kebetulan skenario 1 skenario 2 itu sama. Tabel DD-nya. DD-nya itu ya abortus, kehamilan ektopik terganggu, mulai hidatidosa. Kenapa kehamilan ektopik terganggu? Karena kehamilan ektopik terganggu itu syaratnya ada berdarah. Kalau yang tidak terganggu dia belum berdarah.
Imunoselektif sel trofoblast. Itu bisa mengakibatkan abnormalitas fungsi sel trofoblast sehingga resorpsi cairan berlebih. Biru menandakan kalian boleh hapus. Tapi kalian akan jelaskan. Resorpsi cairan yang berlebih sehingga akumulasi cairan pada villi. Jadi kayak terlalu banyak cairan yang diserap sehingga nanti terjadi akumulasi dalam villi. Nah, kalau villi kan kecil-kecil, villi itu kecil-kecil. Kalau misalnya terlalu banyak cairan di dalam, dia akan menggembung-gembung sehingga dia akan membesar. Nah, membesar dia akan menekan pembuluh darah di sekitarnya sehingga darah tidak akan mengalir. Darah tidak mengalir ke janin, nekrosis, kematian karena kan dibutuhkan oksigen dan juga nutrisi. Nah, jadi kalau dia mati, ya sudah dia akan nekrosis dan dikeluarkan karena dianggap benda asing oleh tubuh. Sehingga terjadi pengeluaran hasil konsepsi, terjadi perdarahan per vagina. Kayak gitu. Kemudian yang di tengah itu untuk kehamilan ektopik. Nah, faktor hormonal infeksi penggunaan kontrasepsi itu kalau misal kayak faktor hormonal, dia bisa meningkatkan progesteron. Dia bisa bukan. Bila terjadi peningkatan progesteron, dia akan mengakibatkan hambatan motilitas silia tuba. Jadi ternyata progesteron kalau terlalu banyak, itu bisa mengakibatkan silia melambat. Silia kan fungsinya untuk menggerakkan ovum dari apa namanya? Dari itu tangan-tangannya yang dituba yang pertama kali menangkap sampai masuk ke uterus. Nah, itu fungsinya silia. Cuman kalau dia melambat, otomatis telat dikirim ovum ke uterus untuk menempel di endometrium, dia sudah butuh untuk melakukan nidasi saat masih ada di tuba, sehingga dia akan nidasi itu menempel. Jadi saat dia sudah mencapai fase nidasi, dia akan menempel di area tuba, sehingga dia akan berkembang di situ. Nah, pokoknya kayak begitu. Zigot tidak dapat melewati tuba, zigot berimplantasi pada tuba, zigot berkembang menjadi embrio dan ukuran yang besar, ukuran tuba yang kecil dan bukan lokasi ideal implantasi hasil konsepsi, dia akan mengakibatkan ruptur tuba. Nah, dia akan mengakibatkan perdarahan pada vagina. Sebenarnya karena rupturnya tuba di sini, dia akan mengakibatkan nyeri goyang porsio. Nah, perdarahan per vaginam dia akan bersifat bercak atau ya pokoknya bercak. Dia akan bersifat bercak perdarahannya. Nah, kenapa bercak? Karena kebanyakan darahnya sudah masuk ke cavum Douglas. Cavum Douglas itu adalah cavum cavum ini apa? Rektouterin. Nah, pokoknya itulah masuk di cavum Douglas. Darahnya kebanyakan. Dari infeksi, kalau misal terjadi inflamasi karena infeksinya, dia akan menekan tuba sehingga zigot tidak bisa lewat. Penggunaan kontrasepsi IUD, peradangan pada endometrium dan endosalping, itu juga bisa mengakibatkan ini. Sama hal lah pokoknya. Kemudian yang paling kanan itu abortus. Kelainan pertumbuhan hasil konsepsi, kalian bla 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 bla, itu dapat mengakibatkan perdarahan dalam DC2. Nah, kalau terjadi perdarahan, itu akan mengakibatkan nekrosis. Nekrosis sama hal yang di sini tadi. Jadi dia akan melepaskan hasil konsepsi. Hasil konsepsi itu maksudnya itu hasil dari pertemuan ovarium dan sperma sehingga menjadi zigot bla 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 berkembang. Nah, kalau dia mati itu hasil konsepsi. Menyusui. Jadi menyusui sebenarnya ini kita fokus pada oksitosin. Kenapa? Karena dia ada riwayat menyusui. Menyusui mengakibatkan pengeluaran oksitosin. Oksitosin memiliki fungsi dalam merangsang uterus. Tidak hanya merangsang myoepitel pada payudara untuk mengeluarkan ASI, tapi dia juga bisa memicu kontraksi uterus. Cuman dari jurnal yang saya baca, oksitosin yang dilepas itu tidak terlalu banyak, sehingga jarang hal seperti ini terjadi. Cuman, seperti yang disebut sama dokter Cica waktu saya tanyakan di pleno, dokter Cica bilang, itu beda-beda untuk tiap orang reaksinya. Ada yang oksitosinnya sedikit saja, itu kontraksinya sudah hebat. Ada yang oksitosinnya banyak, itu kontraksinya masih begitu-begitu saja, kecil. Nah, pokoknya dari kontraksi ini mengakibatkan trauma janin, sehingga nekrosis, pokoknya abortus. Dari anamnesis pempis penunjang ini riwayatnya. Jadi kita ambil abortus, kehamilan ektopik terganggu mulai dari dosa. DU-nya abortus. Untuk skenario 2 sendiri,
Dia seorang perempuan 27 tahun, diantar pulangnya ke UGD dan keluhan sakit perut bawah yang dialami sejak hari yang lalu. Kemudian perdarahan bercak per vaginam sejak 3 hari yang lalu. Perut tegang dengan nyeri tekan positif dan plano tes positif. Nah ini, jadi kita ambil yang ini. Nah, dia itu ada tambahan di sini. Sebenarnya hampir sama dengan yang di skenario 1, cuman ini ada tambahan. Dia perdarahan ada tambahan dan ada yang diganti. Jadi perdarahannya dia itu bercak, berupa bercak. Perutnya tegang, nyeri tekan, dan ada planotes positif. Nah, jadi pokoknya ini etiologinya itu banyak. Pokoknya yang sebelah kiri itu tadi sama trofoblast, yang tengah itu abortus, yang kanan itu KET. Jadi intinya kontraksioters. Pokoknya sebenarnya kalian bisa ambil yang ini juga. Ini tinggal ditambah yang tadi dari ruptur tuba atau mungkin dari sini lah. Ini dari ruptur tuba sama ini. Kalau untuk HCG, untuk planotes positif, itu sebenarnya kalian taruh saja di anamnesis. Di Pemfis. Karena saya tidak tahu mau taruh di mana. Pokoknya seperti yang dijelaskan di sini. HCG, planotes itu bisa positif bila didapat HCG. HCG dapat dibentuk apabila memang ada zigot. Jadi kayak, pokoknya planotes itu dilakukan bila kita curiga dia hamil. Kita memeriksa HCG-nya begitu. Jadi kalian jelaskan saja. Mungkin kalau saya bakal tambah di anu saja sih, di penunjang. Jadi tulis kayak gitu. Nah, ini bisa kalian pakai untuk skenario 2 atau kalian mau pakai yang ini juga bisa. Kurang lebih sama. Untuk double DD satu sama sebenarnya diagnosanya. Jadi positif semua, makanya butuh dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nanti ada di yang dibuat tadi. Terus ini sama juga, kecuali yang di mola. Mola biasanya nyeri tekan tidak ada, perut tegang tidak ada, sakit perut tidak ada. Kenapa? Karena mola itu lebih 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 ini, lebih terfokus pada hiperemesis gravidarum. Karena pada orang mola itu HCG-nya sangat-sangat tinggi. Jadi dia betul-betul dominan muntah. Nah ini ada penjelasan sedikit, cuman yang lebihnya nanti di sini. Untuk mola itu butuh dikuret. Untuk KET itu diberikan methotrexate atau MTX. Itu obat untuk memicu penghancuran daging, maksudnya janin. Kalau misal tidak bisa dilakukan salpingotomi. Salpingotomi itu kalau masih bisa dipertahankan tuba. Karena kan kita jangan sampai memotong tuba. Karena tata laksana terakhir sebenarnya dari KET itu ya salpingektomi, dipotong tubanya. Untuk abortus beda-beda. Kalau untuk yang imminence itu harus dilakukan observasi terus diistirahatkan sayap pelviknya. Terus yang incipients itu dilakukan surgical evakuasi, operasi untuk melakukan evakuasi dari ini bayinya. Kalau misal memang masih terdengar ini adanya fetal kardiak, masih ada jantungnya, masih berdetak. Kalau misal juga salah salah.
evakuasi surgikal itu dilakukan kalau misalnya sudah tidak ada DJJ. Tapi kalau misal masih ada, itu lakukan manajemen ekspektan. Kalau untuk incomplete itu jadi ini ada kata POC, itu maksudnya hasil konsepsi. Kalau incomplete itu ya pokoknya harus lakukan stabilisasi hemodinamik dulu. Kayak pasang intravena, fluid intravena, transfusi darah karena kan banyak darah yang keluar. Lakukan dilatasi dan kuretasi untuk mengeluarkan hasil konsepsi. Karena kan sudah mati, jadi harus dikeluarkan secepatnya. Berbahaya untuk ibu. Kalau komplit aborsi, yang hasil konsepsi tadi dikirim ke patologi untuk ditahu apa sebenarnya penyebabnya. Nah, biasanya orang yang sudah komplit aborsi itu jangan dulu, karena biasanya dari 8 atau 14 minggu setelahnya itu akan dikuretasi. Kenapa? Karena biasanya akan berdarah, karena dikira komplit aborsi, ternyata masih ada sedikit jaringan yang tersisa di dalam. Kayak gitu. Kalau miss aborsi itu lakukan manajemen ekspektan dan lain-lain. Kalian baca saja. Cuman miss aborsi itu jarang sih sebenarnya dibahas. Ini yang 4 yang utama. Nah, ini tanda-tandanya kalau misalnya dokter bertanya. Jadi imminence itu cervixnya tertutup, terus tinggi fundusnya itu sesuai usia kehamilan. Kalau incipient, cervixnya terbuka dan sesuai juga usia kehamilan. Kalau incomplete, cervixnya terbuka, ada sisa jaringan dan fundusnya lebih rendah dari usia kehamilan. Complete, cervixnya tertutup, fundusnya lebih rendah. Kalau untuk yang fundus, kalian bisa pakai logika saja untuk hafal. Kalau misal yang kayak incomplete dengan complete, itu kan intinya sudah keluar hasil konsepsinya, otomatis fundusnya bakalan menurun. Kayak gitu aja sih. Untuk integrasinya sama. Nah, mungkin akan saya jelaskan sedikit terkait model 2. Ini sama dan yang dijelaskan, kalian baca lagi. Ini tadi. Nah, ini kan tadi imminence, incipience. Nah, ini bagus untuk kalian hafal. Jadi untuk imminence, perdarahan sedikit ini untuk nyeri perut. Jadi ini yang tadi gue bilang, uterus. Imminence sesuai usia kehamilan, ini bisa lebih kecil, ini lebih kecil, ini lebih kecil. Ini cervix tertutup, terbuka, terbuka, tertutup. Ekspulsi, tidak ada ekspulsi dengan konsepsi ini tidak ada, ini ada sebagian, ini seluruhnya. Makanya ini disebut incomplete karena hanya sebagian, ini komplit karena seluruhnya. Oh iya, jadi kalau misalnya sempat ditanya kalian tentang miss aborsi, pokoknya miss aborsi itu maksudnya janinnya itu sudah mati, cuman tidak keluar. Tata laksana umum ya otomatis ini yang tadi hemodinamik distabilkan. Jangan sampai ada shock. Terus kalau misalnya tanda-tanda sepsis, infeksi, kasih ini antibiotik. Ini sama saja kalian baca. Ini yang KET. Tata laksanain tadi. Tata laksana karena KET juga perdarahannya luar biasa. Dia stabilisasi hemodinamik dulu. Ini mola. Mola itu ada dua, ada tipe komplit, ada parsial. Kalau yang komplit itu sudah mola semua. Kalau parsial masih ada janinnya. Cuman sisanya mola. Jadi kayak setengah mola, setengah janin. Ah iya, ini mola kalau di USG itu diagnosa utamanya itu melakukan USG. Kalau yang KET dilihat perdarahan tadi, perdarahannya KET iya KET USG juga sih. Mola ini, pokoknya mola itu ada tanda ini snowstorm, vesicular snowstorm, honeycomb. Itu khasnya dia. Tata laksana mola itu definitif Karatase. Tadi untuk KET itu diagnosa. Nah ini triasnya KET. Amenorrhea dan pervaginan, nyeri perut mendadak, nyeri goyang porsio. Diagnosa ditegakkan dan USG.
Kalau yang apa abortus itu diagnosanya ini beda-beda. Nah, pokoknya terjadi perdarahan. Itu sih. Cuman itu. Semoga bermanfaat dan masuk ke kepalanya kalian. Kalian sisa jelaskan. Kalian sisa baca lagi kalau misalnya ada yang tidak dipahami. Sisa bertanya komentarnya. Kalau misal bisa juga bertanya langsung ke saya. Oke, itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.